Selanjutnya yang kita bahas adalah roles database. Role database setelah memberikan akses database kepada user melalui user mapping, seorang DBA bisa mengatur izin penggunaan database tersebut, seperti apakah user hanya dapat membaca data dari satu tabel dan tidak dapat memodifikasi atau menghapus datanya. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui role database. Ada 3 jenis role database: fixed, custom, and application. Nah, kita akan coba dulu yang fixed sama custom ya. Nah, apa sih sebenarnya roles database itu? Ini bedanya apa dengan user mapping database yang kita bahas sebelumnya? Kalau role database ini kita atur kira-kira ya. Tadi direktur sudah kita kasih akses untuk bisa mengakses database kredit ya. Nah, tapi kan waktu itu kita buka ya. Nah, direktur itu tidak bisa melihat tabelnya kan ya. Ya, role database ini yang akan kita atur adalah kira-kira user yang sudah kita mappingkan tersebut itu bisa ngapain saja. Bisa ngapain saja ke database-nya. Ya kan? Seperti itu. Nah, untuk fixed role database ini ada berbagai macam level ya. Ada DB owner, DB security admin, DB access admin, DB backup operator, dan lain sebagainya. Dan misalnya kita coba yang DB data reader. Nah, kalau misalnya kita berikan akses ke user untuk bisa mengakses database kredit misalnya tadi ya, untuk direktur. Misalnya kita berikan akses sebagai DB data reader. Nah, sehingga nanti direktur itu bisa membaca semua data dari semua tabel. Ya, kita langsung coba saja dulu. Nah, misalnya di sini kita lihat ya. Kita coba lihat di bagian direktur ya. Nah, direktur ini kita bisa lihat dia di bagian database ini dia bisa mengakses database kreditnya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dia nggak bisa melihat tabelnya kan. Nah, misalnya kita berikan akses sebagai DB data reader untuk direktur. Yang kita lakukan ya kita login sebagai SA dulu di sini. Nah, setelah itu di bagian database kredit ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini bagian security. Ya. Setelah itu di bagian roles, nah, kita kasih roles-nya misalnya DB data reader, kita klik 2 kali. Nah, kita pilih ya. Kita add ya di sini. Terus kita browse, kita pilih direktur misalnya ya. Direktur nanti dia bisa lihat tabelnya di database kredit. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita bisa coba lihat di sini. Nah, direkturnya saya refresh dulu. Setelah itu kita lihat di bagian database, ya, kredit dia bisa lihat tabelnya nggak? Oh, ternyata dia sekarang udah bisa lihat tabelnya kan ya. Kalau kita lihat di PPT-nya di sini ya, ini ada salah satu contoh query. Ya, misalnya query-nya untuk select all from charts ya. Nah, kita coba eksekusi ini kira-kira seperti apa. Nah, saya coba bikin query baru di sini. Ya, di bagian kredit, saya klik kanan di kredit sini, kita pilih new query, terus kita coba ketikkan perintah select all from charts ya. Nah, select all from charts. Oke, kita coba eksekusi. Nah, dia bisa keluar kan ya, semua isi dari tabel chartnya. Tapi tadi yang manager ini belum saya kasih ya, akses DB data reader. Nah, ini saya misalnya di bagian kredit saya klik new query lagi ya. Nah, ini tapi sebagai manager ya. Saya coba copy paste saja ini semuanya. Saya paste di sini, saya eksekusi. Nah, dia nggak bisa karena memang kita belum berikan akses DB data reader untuk manager seperti itu. Oke, setelah itu masih ada lagi custom role database. Fixed role database masih bersifat umum, belum bisa spesifik ke tabel tertentu. Ya, karena memang tadi kita, kalau misalnya kita berikan akses untuk DB data reader ya, ke user tertentu, dia bisa mengakses semua tabel kan ya. Dia bisa select, ya, bisa query untuk semua tabel. Gimana caranya biar kita batasi, kira-kira tabel mana saja yang bisa diakses oleh user tersebut. Nah, kita bisa kerucutkan lagi menggunakan custom role database. Sehingga role-nya ini kita bikin sendiri, custom. Nah, pada contohnya, walaupun direktur sudah dibatasi aksesnya hanya dapat membaca tabel, tapi direktur masih bisa dapat membaca tabel yang lain ya. Tadi kita coba tabel kredit bisa di query sama direktur. Nah, kita coba batasi lagi, dia juga nggak bisa mengakses tabel-tabel yang lain. Nah, gimana caranya kita bisa bikin custom role database? Oke, kita langsung coba saja di SQL servernya. Nah, kita login sebagai SA ya. Nah, setelah itu di
table kredit ya, bagian roles ya, kita new database role. Nah, setelah itu misalnya dia hanya bisa mengakses tabel chart saja, kita beri batasannya. Direktur bisa mengakses database chart saja. Misalnya namanya, role-nya bisa kita isi sesuka kita ya. Hanya select chart misalnya kayak gini. Ini ownernya kita ketikkan DPO saja. Nah, setelah itu di bagian role membernya ini kita tambahkan ya, direktur. Oke. Oke lagi. Nah, di bagian secureable ini kita bisa berikan batasan ya di sini. Kita klik search, terus pilih specific object, kita klik OK. Nah, kita pilih object type-nya, ini object type-nya table ya, karena kita berikan batasan untuk table, akses table. Oke, kita klik OK. Setelah itu di object name-nya ini kita pilih browse, terus kita pilih charts. Oke. Kita klik OK lagi. Nah, di bagian permission-nya ini kita bisa lihat ya. Misalnya ini kita berikan hanya bisa select saja ya. Nah, dia hanya bisa select tabel chart saja. Dia nggak bisa insert, nggak bisa update, nggak bisa delete untuk tabel charts. Dan dia juga nggak bisa akses tabel yang lain selain charts. Kita klik OK. Oke, setelah kita memberikan hak akses baru untuk direktur, kita perlu menghapus hak akses sebelumnya. Oke, jadi di bagian kredit ya, di sini di bagian security ya, terus di bagian DB data reader, ini kita perlu hapus direkturnya dulu. Oke, kita remove, kita klik OK. Oke, setelah itu kita coba akses dari direktur. Nah, ini kita refresh dulu. Oke, setelah itu kita pilih database, credit, tables. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya. Hanya chart saja di sini. Hanya ada tabel chart saja yang bisa dilihat oleh direktur ya. Seperti itu. Oke, apabila nanti ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan ke WA Group ataupun Google Hangout ya. Setelah itu ada tugas eksplorasi mandiri. Yang pertama adalah saat membuat custom role database, kita dapat menetapkan permission untuk tabel tertentu. Ada berbagai permission yang dapat digunakan, antara lain alter, control, references, take ownership, view change tracking, dan view definition. Nah, tugasnya adalah jelaskan fungsi dari masing-masing permission yang telah disebutkan di atas. Tadi kita sudah coba salah satu permission, yaitu permission untuk select ya. Nah, selain select itu masih ada berbagai permission yang lain. Nah, ini bisa nanti kalian coba eksplorasi, terus coba dibikin laporannya. Sedangkan untuk tugas eksplorasi mandiri kedua, ya semua permission dalam SQL Server berada dalam satu dari 3 keadaan berikut. Ya, grant, revoke, and deny. Nah, jelaskan ketiga keadaan tersebut. Nah, buatlah dalam satu laporan yang sama untuk ketiga tugas tersebut. Upload laporan di LS sesuai dengan KP Anda. Perhatikan juga deadline-nya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri untuk materi kita di week 5 ini. Terima kasih.